Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our podcast, Come Closer. With me Agus Suprapto in Al Fadlan Podcast, podcastnya Santri Fadul Fadlan. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas nyantri ngabdi sampai kuliah ke luar negeri bersama bintang tamu spesial kita, Miss Anik Wahidatun Nikmah. Apa kabar, Miss? Alhamdulillah sehat. Udah sarapan? Sudah dong. Ustadz Agus sudah? Sudah ya. Jadi beliau ini merupakan santri Kiai Fadolan, bisa dikatakan santri pertama ya. Yang enggak, Miss? Ya, angkatan kedua. Angkatan kedua. Ya, angkatan kedua yang setelah S1 lanjut kuliah ke luar negeri di Canberra University dan balik lagi ngabdi menjadi kepala madrasah di Pondok Pesantren Fadul Fadlan ya. Oke. Saya akan tanya beberapa, Miss. Ini kita sharing-sharing aja ya. Boleh. Kita ingin tahu nih, Miss tuh nyantri dengan dia itu sejak kapan? Oke. Saya nyantri kepada Yai ngangsu kaweruh ya, nyantri sama Yai itu dari tahun 2011 itu sampai sekarang. Jadi lama banget ya. Sampai berkeluarga saya masih nyantri dengan Yai gitu. Keren banget ya. Selama nyantri dan juga kuliah itu kan tuh ibaratnya jadwalnya padat tuh. Nah kan ketika S1 di UIN Wali Songo kan, nah ada nggak sih kendala-kendala apa gitu? Mungkin harus ngatur waktu atau apa gitu? Saya rasa kalau kendala itu ini ya, maksudnya umum sekali untuk anak yang lulusan SMA atau MA kemudian transisi menjadi mahasiswi itu pasti saya problemnya sama dengan yang lain, yaitu ngatur waktu itu pasti berat. Karena kalau cuman kuliah istilahnya ngekos kuliah itu, I'm not saying that ngekos sama kuliah itu nggak berat, tapi dengan nyantri plus kuliah itu kan berarti double tugasnya. Kita harus masih mikir ngaji, nanti masih ada kelas lain di Mahat waktu itu. Iya, betul. Iya. Saya jadi pengurus ya waktu itu ya. Jadi problem saya waktu itu ya manajemen waktu itu, kemudian prioritas saya, mana sih yang mau saya kerjain dulu? Ngampus dulu, ngerjain tugas kuliah dulu, apa jadi pengurus dulu, mana yang harus saya kerjakan. Ya juga di pengurus kan harus ngurus santri dan macam-macam kan seperti itu. Iya. Nah, terus cara ngaturnya gimana tuh waktunya? Ya ini beruntungnya saya ya, kita semua sih ya yang di sini kan nyantri semua dengan Kiai Fadolan. Jadi beruntungnya kita itu ketemu dengan kiai yang memang tahu problem mayoritas mahasiswi atau santri yang punya tanggung jawab sekolah ataupun kuliah plus juga nyantri gitu, yaitu Yai punya 3 manajemen yang kita semua udah paham dan hafal betul ya. Cuman prakteknya aja nih mungkin beberapa masih ada yang masih proses untuk bisa mendalami 3 manajemen itu, yaitu manajemen waktu, prioritas, sama takarrub ilallah. Nah itu menjawab sekali bagaimana saya harus memanage hidup saya dengan 3 pondasi yang diajarkan oleh Yai tersebut. Manajemen waktu, bagaimana saya bisa kuliah, tetap berprestasi di kampus, berprestasi juga di Ma'had waktu itu, mahasiswa baru, tapi saya juga sudah jadi pengurus semenjak semester 3. Iya, saya waktu itu pengurus, masih asdos juga waktu itu, ikut lomba sana sini juga, debat, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Iya, itu kenapa bisa saya lakukan karena benar-benar ngeresep apa yang didauhkan oleh Yai ketika setiap malam kita ngawas dengan Yai itu pasti Yai selalu mengingatkan. Yang pinter tuh banyak, tapi yang bisa ngatur waktu itu nggak banyak. Jadi kalau nyari orang pinter di mana-mana banyak lah. Kita belajar dari buku juga asal dibaca aja bisa jadi pinter, tapi yang bisa ngatur waktu itu nggak banyak. Karena dengan kita bisa ngatur waktu, kita bisa menghormati diri kita, menghormati orang lain juga, tidak keteteran dalam apa yang kita lakukan. Misal, saya kasih contoh aja. Kalau hari ini nih ya, saya nggak
nggak tulis nih saya hari ini ada jadwal podcast sama anak-anak media PPFF gitu. Saya nggak mungkin juga tiba-tiba datang ke sini sekalipun apa ya, saya harus benar-benar ngeluangin waktu itu, saya benar-benar tulis, oh ya saya harus jam 8 nih harus, iya harus, betul. Bahkan gini Ustadz Agus, dulu saya itu sampai harus nulis, benar-benar nulis dari tidur sampai tidur lagi jadwal saya, dan saya tempel itu di tembok mahat, itu menjadi saksinya. Nah itu kadang anak-anak zaman sekarang mungkin kayak santri, ya kita juga di madrasah saat ini gitu, banyak yang kayak menyepelekan hal seperti itu gitu loh. Sebenarnya not itu juga penting. Iya benar. Memang harus ada effort dari diri kita. Jangan cuma bilang iya saya mau manage waktu, tapi nggak ada effortnya sama sekali. Gimana real action yang kita ambil buat manage waktu kita? Ngomong gitu. doang tapi nggak ada. Iya maksud saya gitu. Jadi nggak apa-apa lah usaha dikit nulis jadwal gitu. Tapi kan efeknya bagus. Berarti itu juga yang menggiring Miss Anik ibaratnya punya planning setelah S1 tuh mau kemana juga. Oke, this is actually fun fact about my plan studying overseas, itu bukan yang tiba-tiba saya dapat. Jadi dulu saya adalah, kalau flashback ya, background saya adalah gadis desa yang hanya apa ya, saya tuh anak perempuan pertama mungkin di desa saya yang kuliah. Kalau cowok tuh banyak. Desa mana, Miss? Saya di Rembang, tapi yang memang benar-benar to be honest, it's really yang deket pegunungan gitu ya. Iya, rural, memang remote area gitu. Saya datang dari remote area dan saya datang ke Semarang itu membawa cita-cita buat lulus S1 saja itu udah alhamdulillah. Lulus S1 aja itu jadi orang yang udah keren gitu kali ini. Iya, keren. Apalagi sampai ini. Iya, makanya itu. Tapi saya ketemu Yai yang setiap ngaji lagi-lagi kita tuh dikasih asupan-asupan motivasi yang out of the box, yang menurut saya out of the box, karena saya nggak pernah punya pikiran untuk bisa kuliah ke luar negeri, tapi ya itu kayak kita tuh semua bisa kok kuliah ke luar negeri, dan dia selalu ngendikan kalau mimpi itu yang tinggi sekalian, jadi kalau jatuh tuh paling nggak satu tingkat di bawah. Coba kalau kamu punya mimpinya udah cetek dulu dari awal, pasti nanti ya dapatnya segitu-gitu aja. Nah itulah yang mendasari Miss untuk lanjut S2 tuh, bahkan ke luar negeri gitu. Nah betul, karena kan ngelihat Yai memotivasi, Yai juga bukan tiba-tiba menjadi Yai sosok yang kita kagumi sekarang, pasti ada struggle-nya kok. Bagaimana sosok Yai secara pribadi dari Miss Anik di kehidupan Miss Anik ya, khususnya di dunia pendidikan yang menambah semangat Miss Anik untuk kuliah hingga ke luar negeri? Oke, sosok Yai ya, kalau saya bisa melabeli, Yai itu adalah my forever inspiration. Jadi Yai itu inspirasi saya yang pokoknya selalu menginspirasi saya dalam setiap lini kehidupan saya, baik dari sisi kehidupan yang bermuamalah dengan orang lain, contoh-contoh real role model yang saya dapat dari Yai itu sangat bermanfaat dari kehidupan saya bermuamalah dengan atau bersosial dengan orang lain. Kemudian dari sisi pendidikan, Yai itu sosok pertama yang bisa membuat atau merubah cara pandang saya terhadap pendidikan itu bukan hanya mahal dan hanya untuk orang-orang kaya, tapi pendidikan itu bisa untuk semuanya. Sama halnya dengan beasiswa juga kayak gitu. Beasiswa itu bukan untuk orang yang ngapunten dari duafa atau apa, tapi beasiswa yang sekarang punya itu privilege kayak gitu. Enggak, beasiswa itu untuk orang-orang atau anak-anak ya, yang memang mereka punya kemampuan dan bisa berhak untuk mendapatkan beasiswa itu. Selain itu, Yai adalah sosok yang bisa mengarahkan saya dalam setiap hal. Jadi kalau saya punya problem itu Yai pasti punya solusi, tapi jangan berpikir solusi itu adalah solusi yang kayak misalkan langsung real ya, selalu bilang yang punya solusi dari setiap problem itu hanya Allah. Saya itu hanya memberikan ibaratnya mungkin wasilah ya, memberikan motivasi, bisa jadi solusi itu dalam bentuk motivasi. Solusi juga bisa dalam bentuk pendapat ataupun saran, nasihat, itu kan juga bisa menjadi solusi. Kalau saya tidak bisa mendapatkan itu dari orang lain, tapi ya itu selalu ada solusi atas setiap problem-problem saya. Gitu. Dan Yai juga selain tadi ya di awal tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa ya itu yang merubah cara pandang saya terhadap dunia pendidikan. Saya bisa akhirnya dari S1 terus punya pandang ke S2, kuliah luar negeri apalagi gitu kan. Saya bisa menyelesaikan kuliah saya di bergelar MA gitu ya, bukan MA
MA dari Indonesia kan juga ada MA ya, tapi ini benar-benar Master of Arts gitu yang saya dapat dari luar negeri, dari Australia. Kemudian saya pulang, alhamdulillah saya juga nggak nyari-nyari kerjaan, alhamdulillah sudah dapat kerjaan, dan di sini juga saya bisa ngabdi lagi di YAI, ya kan, di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan. Saya Dari kemudian kuliah diberikan, masih ngabdi lagi sampai iya, sekarang. diberikan amanah oleh YAI menjadi kepala madrasah. Tadi sudah disebutkan di awal, saya menjadi kepala madrasah sanawiyah di sini di MTS Al-Musyafa. Ya, ini sekalian promo boleh nggak? Monggo Bapak Ibu yang mau mendaftarkan putrinya di MTS Al-Musyafa gitu ya. Sedang buka pendaftaran. Iya, kan kalau saya ngomong itu mungkin masih dibilang promosi ya atau syiar lah gitu. Tapi kalau lihat real yang anak-anak yang sudah didapatkan anak-anak ilmunya, berubah akhlaknya menjadi akhlak santri yang akhlak yang bagus ya, akhlakul karimah itu luar biasa. Apakah cukup sampai di sini aja? Oh enggak, sosok Yai luar biasa sekali. Kalau Ustadz Agus tahu, Yai itu adalah sosok yang juga mikirin jodoh saya siapa. ini apa ya? Kita kan ini ceritanya ngobrol santai ya. Jadi kita bikin santai aja. Ya, so saya itu kalau bisa dibilang adalah karena sudah saking resepnya dawuhnya, ya pokoknya kamu harus bisa S2, apalagi harus bisa keluar negeri. Itu kan udah saya dapatkan. Alhamdulillah saya bisa memenuhi itu cita-cita saya. Jadi saya pulang ke Indonesia tuh nggak punya pengen nikah cepet gitu, nggak ada. Padahal usia saya waktu itu saya lulus S2 tuh 26 tahun, dan saya di sini tuh masih santai aja ngajar jadi kepala madrasah gitu kan. Kemudian Yai one day gitu, Yai nimbali saya, kemudian Ani kamu nikah ya? Saya tuh nggak kepikiran sama sekali untuk menikah, tapi tiba-tiba Yai memikirkan sampai sejauh itu. Nah, prinsip saya kalau Yai sudah dawuh, saya juga sam'an wa ta'atan gitu. Karena saya punya prinsip gak mungkin seorang kiai apalagi yang sangat berpengaruh dalam hidup saya, baik spiritual maupun yang non spiritual, itu memberikan atau memilihkan jodoh yang tidak baik. Pasti jodoh itu baik, dan memang terbukti. Alhamdulillah suami saya adalah sosok yang bisa melengkapi hidup saya, tidak hanya dari sisi duniawi mencukupi, tapi insya Allah di akhirat juga beliau bisa gitu. Nah itu pilihan Yai gitu. Iya pilihan Yai, dan alhamdulillah Yai tidak pernah memaksakan loh. Saat aku jangan kemudian mikir wah ini Yai pasti nggak ada. Yai itu open sekali. Yai ya tadi Yai memberikan solusi, tapi ya tergantung yang diarahkan nih mau ikut apa enggak gitu. Tapi prinsip saya adalah ketika Yai sudah dawuh berarti saya harus enggih. Gitu. Itu kan di perjodohan. Iya, arrangement lah ya. Nah, apakah cukup sampai S2? Miss Anik disarankan untuk lanjut atau tidak lagi? Iya. Saya menyampaikan bahwa pulang dari Australia itu saya tidak berhenti, maksudnya gini, saya tuh masih pengen punya cita-cita S3 gitu. Tapi karena memang takdir Allah itu lebih duluan jodohnya, ya nggak apa-apa kan nikah dulu gitu kan. S3 dulu baru S3. Dan Yai itu, tadi yang saya bilang, Yai itu tidak pernah berhenti memikirkan santri-santrinya atau santri yang hikmah kepada Yai. Jadi Yai selalu memotivasi saya, ayo kamu harus S3 gitu. Iya, kalau bisa ya di luar negeri ya, tapi saya tetap maupun dalam negeri maupun luar negeri, ya itu selalu pokoknya kamu harus S3. Jangan sampai kamu kemudian berumah tangga lupa sama pendidikan dan lain-lain. Pokoknya kamu juga bisa S3. Karena nanti ke depan, ini bocoran ya, di PPFF juga butuh dosen yang lulusan S3 gitu. Kan kita punya sekolah tinggi. gitu. Iya, sekolah tinggi agama Islam Al-Musyafa gitu. Jadi itu akan ada manfaat. Iya. Iya. Terus struggle Miss di mana tuh? Kalau struggle saya, maksudnya prosesnya gimana dari awal? Anak UIN dari desa gitu untuk lanjut S2 gitu ya. Iya betul. Gitu. Jadi kalau tadi saya bilang beasiswa itu pasti tanggung jawabnya lebih berat. Kemudian saya juga menyampaikan sholat itu kalau di sana ya memang sholat, tapi kalau jamaah memang agak berat karena memang kondisinya
Islam itu minoritas ya kan di Australia, kemudian tempat-tempat ibadah yang sifatnya bisa kita buat jamaah itu memang sangat terbatas dan tempatnya kecil banget kalau bisa dibilang tuh. Iya jauh, ada kalau di kampus tuh di bawah tanah dan itu kecil. Jadi tempatnya itu kan kecil. Kalau misalkan bayangin aja semuanya punya saya sholat harus berjamaah itu nggak akan muat gitu dan itu juga bisa mengganggu agama lain yang mungkin belum paham Islam itu seperti apa gitu. Tetapi apa namanya saya selalu ingat pesan dari Babah ketika dulu nyantri kan maksudnya kita punya amalan-amalan wirid, punya amalan doa-doa yang memang kita baca. Iya, Babah itu selalu dalam keadaan apapun baca sholawat gitu. Nggak harus bawa tasbih, pokoknya baca sholawat, naruh apa lagi ngapain itu pokoknya jangan lepas baca sholawat. Nah di luar negeri pun itu saya tetap alhamdulillah bisa melanggengkan sholawat itu dan saya rasa mungkin saya dapat barokahnya gitu dari sholawat yang saya baca dari dipermudah alhamdulillah banget gitu karena kalau ngomongin beasiswa itu kan kadang juga ada telat-telatnya ya Ustadz Agus ya jadi nggak selalu on time gitu makanya kita harus siap kalau ngomongin telat beasiswa di Indonesia kita mah bisa minta pinjem sama temen dulu lah katakan gitu tapi kalau di luar negeri teman yang kita pinjemin juga sama-sama susah, ya kan berarti kita kan harus punya cara lain untuk bisa mengatasi masalah itu. Nah akhirnya saya kerja, saya kuliah kerja part time, tapi alhamdulillah nilai saya ya mumtaz gitu kan kalau dalam bahasa Arab ya alhamdulillah gitu, tetap ada yang kurang tapi yang penting saya dalam beasiswa itu kan ada standar ya, maksudnya jangan sampai nggak lolos, nah gitu. Jadi alhamdulillah sih nilai-nilai saya masih bagus, kemudian saya masih bisa kerja dan saya selalu pegang apa yang selalu Babah nasihatkan dimanapun tempatnya pertolongan Allah itu dekat gitu. Ala inna nasrullah qarib gitu. Jadi itu yang membuat saya selalu kuat seberat apapun. Kalau Yai itu dulu di kitab Ta'limul Muta'alim tuh Babah menyampaikan si penuntut ilmu atau pencari ilmu ini, tolibul ilmi itu mereka kalau bisa ya untuk mengasah kecerdasan kita itu kita harus menyempatkan untuk sholat tahajud. Itu alhamdulillah sekalipun saya di luar negeri saya masih sempatkan untuk sholat tahajud. Sekalipun tidur kita udah dibolak-balik ya. Tidurnya baru bisa tidur itu pagi. Terus malam masih ngerjain tugas sampai pagi. Jadi kalaupun waktu di Australia itu saya tetap menyempatkan sholat tahajud karena saya nggak punya sandaran lain selain Allah. Sekalipun saya curhat sama misalkan saya ngechat siapa tanya yang di Indonesia pengen lah kita tuh butuh untuk menguatkan iman kita gitu. Kadang ada waktunya down itu, makanya saya selalu bilang itu tuh kalau kuliah di sana ngerjain tugas, sendirian benar-benar sendiri. Di apartemen kanan kiri mereka semua non muslim mayoritas gitu kadang ada waktunya kayak ngerjain tugas tuh nggak cukup waktu 24 jam tuh benar-benar nggak cukup kalau bisa makan di skip pasti di skip gitu tapi kalau sholat masa kita skip sih gitu kita hidup tuh cuma berapa tahun tapi masa sholat aja kita skip nah itu maksud saya yang kemudian apa yang didawuhkan Yai waktu nyantri itu sangat-sangat bermanfaat untuk bisa menjaga keimanan saya, menjaga kewarasan saya juga ketika kuliah di luar negeri. Ya, jadi jangan cuma generasi-generasi sekarang tuh cuma, wih keren kuliah di luar negeri, gak tahu aja di sana itu betapa kita struggle gitu kan. Iya. Jadi harus kuat mental, tapi semuanya pasti bisa. Nah, terus ibadahnya kayak sholat, itu ada nggak masjid-masjid? Ada jarang atau gimana? Ya karena lagi-lagi itu bukan religious country, jadi ya jangan berharap sama kayak di Indonesia. Di mana-mana tempat ada. Kita gitu. melangkah ke depan aja masjid bisa dua dari sampai tempat tinggal misalnya ke masjid itu berapa lama? Berapa jauh? Oh jauh banget naik mobil kita kalau ke masjid. Tapi kalau musola ada di kampus tuh ada musola. Oh di kampus ada? Ada. Tapi kan kalau saya kan di sana perempuan ya, maksudnya safety itu lebih penting gitu. Jadi kalau saya ibaratnya berangkat jamaah tuh harus ngelewatin ya biasalah di sana kan they drink a lot. I mean you know they got drunk gitu kan. Makanya lebih penting safety saya gitu. Jadi saya tetap sholat ya di apartemen saya tempat tinggal. Tapi pernah nggak sih jalan-jalan terus itu waktu sholat gitu? Misalnya sholat di mana aja gitu? Iya pernah? Itu sangat jadi Yai itu adalah kiai yang
mengajarkan ilmu yang saya tuh nggak pikir itu akan bermanfaat bagi saya. Jadi ya itu punya buku karangannya As-Sholatu fil Hawa, kitab ya, kitab karangan beliau tuh luar biasa banget. Itu mengajarkan saya beberapa madhab yang bisa kita ikutin ketika dalam keadaan yang memang terdesak kita harus pindah madhab, kita bisa. Dan ada loh, maksudnya dasar dalilnya tuh ada. Gitu. Bahkan dari kayak as-sholatu fil hawa itu kan berarti sholat di udara ya, kan gitu. Maksudnya di pesawat itu gimana, itu bisa bener-bener saya praktekin. Waktu dulu saya nyantri sama ya itu nggak kepikiran apa sih ngaji as-sholatu fil hawa, ya udah pokoknya yang penting ngaji aja gitu. Kemudian dipraktekkan di iya, Australia. jadi bener-bener gitu. saya, ya Allah ternyata manfaat banget gitu. Jadi saya sholatlah di pesawat, gimana tata cara sholatnya saya tinggal praktekin aja. Di Australia juga sama. Bagaimana harus wudhu, tapi nggak ada tempat wudhu keran yang mengalir, adanya wastafel, ya kan? Kalau misalkan pun air ngalir tuh paling dari shower, ya itu ada struggle banget ya. Kadang kita wudhu di wastafel tuh dilihatin gitu sama bule-bule gitu. Ngapain gitu. Iya, jadi sangat bermanfaat. Gitu. Makanya kalau ini maaf ya maksudnya kalau saya boleh bilang kalau kita belajar tuh jangan mikirin dulu ngapain sih aku belajar gini, jangan. Suatu saat itu pasti ada manfaatnya. Jangan berpikir koyok alah paling aku besok ya gini-gini aja. Enggak, pasti ada manfaatnya. Apapun yang kita pelajari iya itu pasti ada manfaatnya. Nah, sebagai tantangannya tadi kan seperti itu, tapi ada nggak kayak kan di daerah barat itu masih ada kayak Islamfobia dan macam-macam itu, misalnya ketemu langsung nggak sih dengan orang-orang seperti itu? Ada, tapi kalau saya pribadi nggak pernah. Alhamdulillah aman sih. Jadi kalau pesan juga untuk mahasiswa yang mau atau santri-santri PPFF ini kan kemarin habis berangkat ke Al-Azhar ya. Iya, Masya Allah, iya. 3 sudah berangkat. Nanti kalau generasi berikutnya nih yang lulusan MA bisa masuk ke Eropa mungkin ya. Jadi hanya ke Timur Tengah itu gitu ya. Jangan punya pikiran nanti kalau di sana ada Islam enggak apa-apa, dimanapun tuh pasti ada problem hidup itu. Jadi dihadapin aja dulu. Bagaimana kita menyikapi? Iya, jadi jangan takut dulu gitu. Niat kita kan nyari ilmu, nanti udah pasrah aja sama Allah, nanti Allah yang jaga. Masya Allah, benar-benar. Oke, seperti itu. And then the last itu sih Miss, udah kejawab. Pesan-pesan dari Miss Anik untuk santri-santri, khususnya santri Fadlul Fadlan. Iya, kalau pesan harusnya banyak ya. Pesan itu kan tergantung apa atau siapa gitu ya. Tapi karena ini yang kita bahas adalah dari ngaji, ngabdi, nyantri, ngabdi hingga ke luar negeri. Kalau saya sendiri, pesan saya untuk generasi-generasi muda sekarang itu jangan hanya fokus pada aku harus kuliah ke luar negeri dapat beasiswa. Tapi harus bisa punya pikiran, saya selalu bilang once you start you have to finish it. Kalau sudah mulai harus diselesain. Jangan cuma bilang aku mau nyari beasiswa habis tahu gimana proses ya harus berdarah-darahnya itu tadi, habis itu nggak usah lah kuliah di Indonesia aja gitu. Nah itu maksud saya. Jangan sama kayak nyantri atau ini kalau saya kaitin sama nyantri ya kayak hikmah. Ini banyak pasti santri-santri yang sudah semester akhir tuh udah ya udahlah ngabdi dulu sama yai sama ibu nyai, tapi nggak tahu esensi dari hikmah itu apa sebetulnya. Kalau cuman hikmah bantu banyak yang bisa bantu, tapi yang ada nilainya itu nggak banyak gitu. Iya, jadi maksudnya apa yang ada nilainya? Esensi dari hikmah itu apa sih? Kita kan membantu ya, membantu yai, membantu ibu nyai, memudahkan apa yang dikerjakan ya, misalkan yang kecil-kecil ya bantu nyiapkan daharannya babah sama ibu seperti itu harus dilandasi dengan rasa ikhlas. Jangan cuman mulainya aja nih mau hikmah, giliran nanti ada apa yang salah diingetin sama babah ibu terus ya ternyata hikmah itu berat. Makanya once you start you have to finish it. Sekali memulai harus selesai dan tuntas, husnul khotimah. Itu pesan dari Ibu Nyai selalu. Baba juga sama. Ibu Nyai Fenty itu selalu berpesan. Ibu cuma pengen santri-santri itu semuanya husnul khotimah kalau di pondok. Jadi jangan sampai salah niat akhirnya salah kaprah sampai gitu. Terima kasih banyak Miss Anik. Baik, inilah akhir dari podcast kita pada pagi hari ini. Dan pesan yang bisa kita ambil yaitu teruslah berproses, jangan pernah lelah dengan prosesmu. Karena proses setiap orang itu berbeda-beda.
Jika kamu berani memulai, maka kamu harus mengakhiri apa yang sudah kamu mulai. Thank you for watching. See you in the next podcast. Come closer in Al Fadlan Podcast. Podcastnya Santri Fadlul Fadlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semuanya nyantri di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan. Di sini komplit jenjang pendidikannya dimulai dari RA, MI, MTS, MA, juga untuk mahasiswa dan mahasiswi. Dan di sini ada 3 program unggulan, yakni program bilingual bahasa Arab bahasa Inggris, program kitab kuning atau kitab Turoth. Kemudian yang terakhir ada program tahfidz 6 bulan 30 juz. Dan selain itu nanti juga bisa sit in di Al-Azhar University di Kairo, dan banyak sekali manfaat dan berkah lainnya nyantri di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan. Ayo bersekolah dan nyantri di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan, pesantren bilingual berbasis karakter salaf Semarang.